Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Januari 2023 mencapai 5,28%. Inflasi ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada Januari 2022 yang mencapai 2,18%. Namun, bila dibandingkan dengan data inflasi Desember 2022 yang menyentuh 5,51%, inflasi pada awal tahun 2023 ini terpantau melandai. Bahkan, laju inflasi tahun ini jauh menurun dari titik puncak inflasi pada September 2022 yang hampir menyentuh 6%. BPS mencatat, inflasi bulan ini utamanya dipengaruhi oleh harga beras yang terus mengalami peningkatan. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono merinci, andil inflasi beras pada inflasi awal tahun ini berada di puncak, yakni mencapai 0,51%, disusul cabai merah yang mencapai 0,38%. Kasus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria menjadi kasus penipuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain karena jumlah kerugian yang sangat fantastis, terdakwa yakni bos Indosuria, Henry Surya, juga divonis bebas. Data dari Kejaksaan Agung RI merinci, koperasi ini berhasil menjaring 23.000 nasabah selama 8 tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun tak kalah fantastis, yakni mencapai 106 triliun rupiah. Dari jumlah ini, berdasarkan data Kejaksaan Agung, sebanyak 6.000 nasabah tidak terbayarkan. Jumlah kerugiannya ditafsir mencapai 16 triliun rupiah. Salah satu keluarga pesohor tanah air, Chef Arnold, menjadi korban Indosuria. Nilai kerugian yang diterima anggota keluarga dari Chef Arnold pun cukup besar, yakni mencapai puluhan miliar rupiah. Terkait kerugian ini, Chef Arnold mengaku pasrah jika uang ganti rugi kasus KSP Indosuria hanya sedikit. Akan tetapi, ia berharap masih ada keadilan untuk para korban dalam kasus tersebut. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali meningkat. S&P Global mencatat data indeks aktivitas manufaktur Indonesia naik menjadi 51,3 pada bulan Januari tahun ini. Angka ini naik 0,4 poin jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tercatat 50,9. Meski pertumbuhan ini terbilang sedang, namun angka PMI Indonesia sedang berada di titik tertinggi sejak bulan Oktober 2022. Dilansir oleh S&P, kondisi pengoperasian di perekonomian sektor manufaktur Indonesia terus mengalami perbaikan, didukung oleh kenaikan tingkat output dan permintaan baru. Economic Associate Director S&P Global Market Intelligence, Jing Yipan mengatakan permintaan domestik masih menjadi pendorong utama kenaikan penjualan, sementara permintaan dari luar negeri justru menunjukkan penurunan. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia konsisten dalam menjalankan hilirisasi pertambangan. Tak hanya nikel, ke depan hilirisasi pertambangan akan dilanjutkan ke komoditas bauksit dan tembaga. Seperti diketahui, pemerintah akan resmi menyetop ekspor bauksit dan tembaga pada Juni 2023. Hal ini mengacu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Jokowi menyatakan konsistensi menjadi kunci dalam hilirisasi. Oleh sebab itu, ia memberikan titah kepada para menterinya untuk tidak menengok kanan kiri mengenai kebijakan hilirisasi, meskipun kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor digugat oleh negara lain. Seperti kita ketahui, nikel menjadi contoh naiknya nilai tambah dari ekspor bahan mentah. Angka ini diakui Presiden sebagai lompatan keuntungan dari kebijakan yang berani, yakni hilirisasi. Presiden menyebut nilai ekspor nikel yang dulunya hanya sekitar 17 triliun rupiah melompat menjadi 450 triliun rupiah dari kebijakan hilirisasi. Platform transfer uang online PayPal bakal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 7% pekerjanya. Sebanyak 2.000 karyawan PayPal terancam akan dirumahkan. CEO PayPal Dan Schulman dalam sebuah memo untuk karyawan menyatakan PHK akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang dan beberapa divisi akan lebih terdampak dibandingkan yang lain. Dalam PHK ini, ia memastikan perusahaan bakal membayar hak para karyawan yang dirumahkan. Schulman berjanji, selain pesangon dan benefit lainnya, perusahaan juga akan memberikan konsultasi dan dukungan lain apabila dibutuhkan oleh para karyawan yang terdampak. Schulman berdalih, PHK ini terjadi imbas lingkungan ekonomi makro yang menantang. Ia mengatakan, perusahaan harus terus berubah saat dunia, pelanggan PayPal dan lanskap persaingan berkembang.